langsung sharing ya, seperti apakah dia ini bertahan di industri yang sekarang ini sangat terhambat, sangat gitu. terpukul. Bagaimana caranya dia beradaptasi? Betul, ini yang perlu kita pelajari ya. Sudah siap semuanya dengan bintang tamu kita? Kita undang sama-sama Arman Maulana. Kang Arman, kumaha damang? Halo. Damang, Pangesto. Duh, baru kali ini gue deket-deket sama Arman Maulana. Bisa bersandar gitu ya? Sandaran angin. Oh, saya tahu. Saya tahu. Lumayan. Ya. Boleh difoto nggak nih sandaran sama Arman Maulana? Kamu minta foto siapa sih? Kang Arman. Ya. Kita kan lagi ngebahas soal new way of work di kantor kita nih. Tapi kalau misalnya musisi, artis di dunia entertainment itu kan nggak ada pola khususnya gitu loh. Jadi kita mau ngatur ulang juga lebih sulit. Apalagi let's say Gigi kan off air-nya tuh banyak banget kan tadinya. Ini berapa banyak yang di tahun ini dibatalin dan gimana sih rasanya kan? Sakit banget atau enggak? Ya tetap bersyukurlah ya. Ini kan mau gimana lagi ya, ini pandemiknya bukan pandemik Indonesia tapi pandemik dunia gitu kan. Tapi ya memang kalau berbicara masalah off air atau job apapun itu ya, bukan hanya off air gitu ya, memang semua batal dari Maret ya. Pokoknya terakhir kali saya manggung itu yang off air ya, sebelum pandemik maksudnya, 19 Maret gitu. 19 Maret masih ada gig juga ya? 19 Maret itu terakhir gig gitu ya, off air di sebuah gedung. Nah setelah itu ya udah 20 Maretnya itu udah stop gitu, baik Gigi maupun saya Arman Maulana Project yang sendiri ya. Kan kebetulan emang sekitar 4 tahun yang lalu saya ngeluarin project sendiri ya, Arman Maulana Project. Udah lumayan banyak sih, singlenya udah 7 single yang paling terakhir. Ya emang stop banyak setelah itu ya, waktu Maret akhir April awal itu CEO tuh semuanya ngomong di reschedule, ditunda dulu katanya gitu ya istilahnya. Sampai 3 tahun ke depan panjang ya tundanya ya. Dia ngomong di reschedule, jadi kesannya kayak misalnya 3 minggu kemudian atau mungkin paling lama sebulan. Tapi setelah pandemiknya ini, coronanya ini terus naik kan, ya udah dari situ udah hilang lah, nggak tahu kapan ya secara halusnya sebenarnya ya dibatalin sih sebetulnya gitu. Sampai kalau sekarang sih, tapi kebetulan sih kalau kemarin sih nggak tahu ya, alhamdulillah lah, maksudnya pada saat corona terjadi terus PSBB diberlakukan, baik saya maupun Gigi alhamdulillah sih banyak konser virtual. Memang pertama sih donasi ya, untuk charity, untuk donasi, karena semuanya shock, semuanya mengalami keguntangan gitu ya. Akhirnya ya banyak acara-acara donasi dan sebagainya. Tapi lama kelamaan udah mulai ada tuh kayak gathering atau konser berbayar gitu. Sampai saat ini ya udah mulai berjalan, tapi ya memang jauh lah kalau dibanding dengan dulu, secara kuantitatif jauh banget. Itu tapi konser secara virtual itu kan kayaknya yang nonton rasanya kan ambience-nya beda ya, apalagi Kang Arman sebagai artisnya gitu yang biasanya atraktif di panggung. Gigi kan atraktif banget tuh, kecuali ya Dewa Bujana ya. Tapi dia pernah berekspresi lain gak sih Kang, Dewa Bujana tuh? Enggak, jangan. Ntar kalau dia kayak cacing kepanasan, ntar gawat, ntar semuanya baik aja. Nah itu rasanya gimana Kang? Biasanya atraktif terus virtual kan gitu aja gitu? Iya, memang sih kalau di berbicara masalah emosi ya atau interaktif gitu ya, jauh nggak bisa dibayar lagi, nggak bisa dirasakan gitu ya. Tapi untuk minggu-minggu pertama sih emang kayak aduh ini gimana ya, kok kayak gini ya gitu ya. Tapi setelah 2 bulan 3 bulan gitu dikasih konser virtual pun kayaknya udah bahagia banget gitu, ngerti nggak sih? Karena kita bisa mengekspresikan walaupun kayak begini gitu ya, cuman kita lihat-lihatan layar aja gitu, laptop lah, entah Instagram live lah atau YouTube live lah gitu ya. Tapi akhirnya lama-lama ya udah berekspresi, harus terbiasa aja dengan seperti ini gitu. Kang, kita kan kalau kerja di kantor nih atasnya kemeja, bawahnya celana kolor, terus kalau manggung juga gitu nggak? Ya iyalah sama. Oh ya iyalah, gue pikir apa sih Anda mau lihat kolornya, enggak kan? Boleh berdiri kan? Nggak usah. Kang, ini kan kenapa lu jadi diam lo?
Enggak, Iya, justru iya. itu makanya dia tadi. tadi ngaku-ngaku jadi Arman Maulana. Coba Kang. Lihat fotonya belum tadi? Nggak lihat fotonya ya, Nggak Kang? ada Ya? Mirip banget, reboisasi, mirip Kang. pisan, Kang. Ntar saya WhatsApp lah. Sepanjang gue berkarir hampir 30 tahun, gue belum pernah deh model gue rambut gue botak gitu. Enggak, bukan. Itu dia. Bukan Itu begitu. dia. Bukan. Nggak pernah reboisasi Kang, sudah Ya, kena ini kan dampak karena erosi. tuntutan profesi aja saya begini, Kang. Tapi Kang Arman kalau rambut emang belahannya selalu ke sana ya? Ada yang titip pertanyaan nih tadi. Gimana? Belahan rambutnya emang selalu ke sana? Feng Shui atau gimana Kang? Enggak. Kadang kanan, kadang kiri. Biasanya sih Oh. kalau Ganti kemarin siapa tuh yang nanya ganti-ganti? Saya ingat banget karena waktu Kang Arman biasanya pertama kali. kalau dipotong rambut, terus nah itu ganti tuh misalnya. Karena kan menurut penata rambut katanya nggak Feng Shui, boleh. saya pikir Feng Shui. Kenapa? Nggak Oh. boleh katanya. Terus, nah, Ini tapi Mas, bebas, khusus buat tangan bebas. Lu mau belah mana juga bebas aja. Saya mah iya, nggak perlu bebas belahan, emang. Kang. Ini- Itulah keuntungan saya, sampo juga saya mah. nggak perlu. Ini kalau lihat ada garis buat belahan sih? ke depan. Dia ke Tapi Kang depannya. Arman ini hebat banget. Jadi saya bilang tadi Kang Arman ini awal pertama kali saya lihat itu nama acaranya mungkin saya telat kali ya. Nama acaranya Panggung Libels. Kang Arman itu pernah tergabung Betul dalam ya. trio Libels ya Jadi Kang? Panggung Libels itu Kang Arman tuh rambutnya sampai segini, tapi lompat-lompat. Nggak Sedangkan segitu juga kali ya. Oh, bener-bener nih, KW nih. lompat. Padahal yang lain teh Rambutnya segini Kang? segini. Dulu. Hah? Belum baik banget deh. Oh, ya. Semana Kang? Seginilah. Iya, oke. Oh ya panjang juga sih. Oh, berarti sadaku yang segini. Iya, Kang Arman Iya, segini betul, makanya. betul. Tapi selain kita yang ada di sini, teman-teman yang ada di rumah juga bisa ngasih pertanyaan sekarang ya ke Kang Arman. Nanti kita akan bacain juga pertanyaannya. Ya, dan juga kalau punya pertanyaan ke para BOD dan Chief juga silakan, tapi Ya. jangan anonimus ya, kasih namanya. Oke. Betul sekali. Kang, ngomong-ngomong soal proyek pribadi nih, dari dulu kan emang personilnya Gigi itu semuanya masing-masing punya proyek pribadi lah ya, single dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi yang saya heran sekarang ini, Kang Arman kan biasanya aki banget, energik segala macam. Sekarang yang di cover lagunya Cowboy Junior tuh gimana kan? Nah, tunggu dulu, jangan jawab, Kang. Ini yang saya bilang tadi itu, Kang Arman itu bisa bermetamorfosa. Iya. Jadi siga ulet terus kemudian jadi kupu-kupu gitu bisa. Jadi dulunya waktu Panggung Libels itu dia nyanyi lagunya trio Libels, kemudian muncul Gigi. Kang Arman tuh gantiin Kemudian siapa begini. sih? Kan Itu Libels gimana ada bisa begitu? Edwin. Ya Edwin. Jadi Edwin, dulu kan dulu tuh pada saat 90 ya 90 ya 90 Saya belum itu lahir. Liberty dapat sebuah job gede gitu. Saat itu kan pertama kalinya keluarnya TV swasta pertama kan di Indonesia gitu kan. Nah, terus ada job gede bahwa dibikinin panggung Libels sama permen kayane. Permennya udah gak ada sekarang. Aneh. Yosan saya taunya di mana dulu. Permennya udah gak ada ya, permen gitu. Nah, kebetulan Edwin kan dulu masih kuliah, itu harus ke Amerika gitu. Dia harus sekolah ke Amerika setahun lah gitu. Nah, terus ya Roni sama almarhum Yani merasa bahwa aduh ini sayang banget ya, opportunity yang bagus banget gitu. The first TV swasta di Indonesia, dia dibikinin acara gede, terus ada permen yang gede juga saat itu. Akhirnya pas ngeliat saya, lu mau nggak Man bantuin gitu? Oh, ya ayo aja, asal sepengetahuan dan seizin Edwin gitu. Akhirnya kita rapat meeting di Musika Studio. Mereka kan artisnya Musika. Saya ketemu sama Edwin, sama Libels dan Musika. Ya harus diterangin di depan dia gitu. Ayo, gue sih mau banget bantu lu pade selama Edwin ke sana, asal seizin. Terus Edwin, oh iya silakan Man, emang sayang banget gitu, ini sebuah kesempatan yang bagus. Ya udah bantuin deh. Nggak setahun kok, paling 9 bulanan lah. Dengan gayanya trio Libels gitu atau Kang Arman lonjak-lonjak sendiri waktu itu? Kalau Libels kan emang ada koreonya ya pasti kan pada koreo ya saya harus mengikuti, dan emang itu sebuah adaptasi yang lumayan cukup berubah banget gitu ya, dari saya yang memang vokalis sendiri. Udah gitu dari dulu saya selalu di band yang beraliran sedikit pop rock atau rock gitu ya. Terus Libels yang begitu pop, tapi buat saya saat itu emang ya belajar itu harus, dan masuk kepada sesuatu yang baru untuk menambah ilmu itu harus gitu. Jadi gue beradaptasi saat itu dan alhamdulillah seru banget gitu. Ada ilmu-ilmu baru gitu ya. Oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Dan ilmu yang didapetin di Libels juga benar-benar berguna banget akhirnya kepada perjalanan karir saya secara bersama Gigi Band ataupun sekarang.
Oke, kalau yang adaptasi zaman libas dulu kan kondisinya normal tuh ya. Lebih gampang lah ya, masih banyak acara on air, off air, dan lain-lain, latihan bisa bareng. Kalau sekarang ini, gimana caranya Kang Arman adaptasi lagi gitu dengan kondisi yang sangat terbatas, buat musisi terutama? Ya memang harus update sama yang terjadi saat ini, terutama virtual ya, virtual. Ya kayak kemarin ya, saya virtual itu ada yang minta di Instagram Live, ada yang minta di YouTube, ada yang minta di Facebook Live. Terus juga apa namanya aplikasi itu ada Zoom, ada apa segala macam. Sekarang ini juga ada beda lagi Microsoft Teams dan sebagainya. Itu betul-betul saya harus belajar karena benar-benar kan di rumah sendiri nih di home studio ini. Karena sistem YouTube Live virtualnya kalau streaming itu beda, Instagram Live beda, alatnya itu beda-beda. Nah akhirnya selama kemarin selain banyak juga undangan untuk virtual live, saya juga belajar untuk sistem itu gitu. Dan itu adalah satu survive karena kalau nggak begitu ya nggak akan jalan gitu. Terus survive yang lain adalah sebetulnya kecelakaan yang membawa berkah banget sih, ya kayak sinetron banget judulnya, kecelakaan membawa berkah. Nggak apa-apa, emang suka pada nonton sinetron juga di sini, azab gitu. Apa namanya? Jadi saya tiba-tiba pada saat seminggu pandemik berjalan, gak tau kenapa saya lihat baju-baju saya gitu ya, kaos, baju itu banyak banget yang banyak. Terus banyak banget yang baru dipakai sekali, nggak kepake lagi. Saat itu saya lihat banyak saudara-saudara kita yang lumpuh gitu istilahnya ya, pekerjaannya membutuhkan banyak uang untuk keseharian. Terus gue pikir, kayaknya asik juga sih kalau dilelang. Terus kepikiran saat itu juga, enggak, ya pokoknya laku dari semua baju itu sampai 2 juta aja, alhamdulillah gitu. 2 juta aja mungkin buat orang-orang yang mana, di mana gitu, itu udah berarti banget. Ternyata si lelang itu jadi viral, padahal cuman saya iseng banget, bukan iseng maksudnya udah di Instagram Live setiap jam segini kayak masuk bulan puasa lagi kan saat itu kan, terus ternyata viral, terus kolaborasi banyak dengan teman-teman baik artis, penyanyi, host ataupun atlet gitu, akhirnya menghasilkan sampai 400 juta. Wow. 400 juta. Ya dan dari situ baru kupikir, oke, berarti kalau memang kita cerdas dalam melihat opportunity keadaan apapun gitu, kayak sekarang pandemik ya, kita bisa gitu. Akhirnya lelang itu berjalan terus, akhirnya dibawa oleh sebuah .com untuk dijadikan konser dan sekaligus lelang gitu. Saat itu konser Arman mau konser judulnya, bukan Gigi ya, yang saya sendiri Arman mau konser, itu yang bintang tamunya yang saya wawancara dan ngelelang bareng tuh Kang Ridwan Kamil sama Mas Ganjar Pranowo. Itu ngasilin satu hari itu aja ngasilin berapa ratus juta gitu. Jadi buat saya oke. Jadi lelang ini berjalan. Bahkan sampai dibikinin acara gitu sama sebuah .com gitu. Musik pun seperti tadi gitu, terus beradaptasi gitu. Wow, lihat ada di Hana. Ternyata kolaborasinya Kang Arman tuh nggak cuma terbatas di dunianya dia. Betul. Nggak cuma terbatas di dunia musik saja atau seni saja. Itu mungkin yang perlu kita pelajari ya. Kolaborasi itu nggak terbatas pada apa yang selama ini kita bisa lihat tiap hari. Bagian kita sendiri doang gitu. Betul. Ya. Bisa berbagai politikus loh bisa berkolaborasi Kang Arman. Iya, sampai kepikiran buat lelang dan lain-lain gitu ya, bermanfaat banget. Kepikir berlelang? Lelang diri apa? Nggak tahu saya. Nggak ada yang dilelang, Pak. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman loh itu. Iya. Kita akan baca ini pertanyaan teman-teman yang di rumah. Yang di sini kalau misalnya mau ada pertanyaan juga boleh ya. Langsung nanti kita tanya sama Kang Arman. Tuh ada pertanyaan, Kang Arman, katanya Kang Arman tuh awet muda. Resepnya apa, Kang? Kang, sama dia nih umurnya sebenarnya tuaan. Apa? Enggak. Mukanya jauh tapi ya. Resepnya jangan deket-deket Aan aja lah. Iya, Pak. Oke. Oh gitu. Yes. Saya paling bingung deh kalau ditanya karena udah awet muda gitu ya, terus resepnya apa ya resepnya, soalnya nggak pernah berpikir dari dulu, nggak pernah gua harus begini, nggak harus makan seperti ini, atau nggak pernah, cuman ya memang dari kecil saya emang senang olahraga, semua olahraga saya jabanin. Zaman dulu tuh semua olahraga saya jabanin banget, tapi kan karena sekarang nggak mungkin ya, udah punya pekerjaan, udah punya keluarga, jadi olahraga apa yang bisa tetap setiap hari harus olahraga, ya akhirnya saya nge-gym gitu, maksudnya di rumah. Sekarang ya, zaman sekarang ya nge-gymnya di rumah, bukan ada alat gede gitu yang gym, enggak, ada dumbbell, terus body work aja gitu, kayak push up, sit up dan sebagainya, terus ada sepeda statik.
udah cukup. Yang penting terus maintain aja stamina. Terus apa lagi ya, makan ya, memang makan sih saya sempat 10 makan bersih ya. Makan bersih itu benar-benar bersih banget. Pakai garam, terus nggak goreng-gorengan, cuman bakar dan rebus. Nasi kadang-kadang enggak gitu. Diganti apa? Nasi diganti jagung apa emang makan lauk aja gitu? Jadi nggak pernah makan cireng, Kang? Nggak pernah makan cireng? Risol mayo gitu? Yang 10 tahun itu enggak, benar-benar cuman protein, sayur sama karbo ya. Karbo juga benar-benar di ini aja dilihat gitu pada saat gua ada kerja nih nanti siang atau malam nyanyi, butuh energi yang besar gitu di stage. Nah, baru saya sebelum manggung gitu pakai karbo ya. Berarti nggak pernah makan cireng, Kang ya? Nggak pernah. Cireng nggak pernah. Nggak pernah makan. Nggak tahu rasanya cireng, nggak tahu, Kang. Rasanya cireng enak pisan, Kang. Cireng kan lem tapi digoreng kan? Iya tuh, makanan lu gitu enak sih, makanya mukanya kayak aci. Oke lah. Susah. Nggak, Kang. Jadi itu resepnya ya ternyata. Ini tapi bisa dilakukan. Nggak tahu siapa itu resep, bukan nggak tahu juga gua apa itu resep, bukan gitu. Itu cuman yang dilakukan sama saya dan iya, itu memang apa namanya, kita bisa melakukan kegiatan yang sebenarnya sehari-hari bisa kita lakukan di situasi seperti ini pun ya, dengan tempat yang beda gitu, yang mungkin tetap happy. Itu dia. Dan gak makan cireng. Ini aja, asal jangan mau olahraga terus sengaja beli sepeda Brompton gitu. Itu di sini banyak banget kan karyawan tiba-tiba beli sepeda, semuanya dipakai apa dipajang saya juga nggak tahu. Tapi ya. Kang Brompton ngabisin duit. Tuh dengerin tuh. Kang Arman angkat barbel loh tadi. Kamu nggak pengen lihat hasilnya kayak apa? Coba kan dibuka sedikit. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kang Arman nih, dari Anonymous, kita bacain nggak tuh? Anonymous nggak boleh dong. Nggak boleh ya? Ini dari Ya mungkin namanya Anonymous, bisa aja. Anonymous. Nggak, tunggu dulu. Ini ada pertanyaan. Dari Kang Rudi Arman Purwanto udah ya? pakai nomor XL belum? Nah, Udah, Kang Arman kan banyak live streaming nih. Jaringannya apa ini, pakai Kang? XL nggak? Ini sekarang pakai apa namanya? Apa? Tolong jangan sebut merek lain ya kan? Apa, Kang? Ini pakai apa wifi-nya kan pakai modem ini. Prio, lu jualan lu ya? Priogo tuh. Priogo. Tepuk tangan dong itu. Udah pakai XL, makanya Mas lancar Oki begini. seneng banget Mas Oki ya, lumayan. Ini modemnya modemnya cowok nih, Prio Go. Kalau cewek kan Wanitogo. Oke, baik. Baik. Oke. Nah, satu pertanyaan sebelum terakhir kali ya, tipsnya dari Rudi Purwanto ini buat Kang Arman, apa tipsnya menghadapi masa sangat sulit seperti ini biar tetap bahagia? Oh tadi kan Kang Arman ngejelasin kayaknya perubahan tuh nggak gitu ngaruh gimana lah ya, tetap ngerjain kegiatan sehari-hari, bahkan lebih produktif sekarang ngerjain single-singlenya sendiri gitu. Tipsnya apa Kang? Tipsnya dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya, saya juga. Aduh banget ya. Yang kedua, positive thinking sih. Saya yakin apa yang terjadi di pandemi ini justru jadi banyak alternatif. Memang banyak banget ya yang susah ya, yang sampai dipecat, di PHK, sampai dari apa pekerjaannya dia jadi misalnya bikin kuliner atau apapun itu yang benar-benar kayaknya jauh banget. Tapi justru kalau saya benar-benar itu adalah sebuah berkah gitu. Mungkin itu jadi jadi perluasan. Ternyata diri kita tuh bisa loh ngerjain ini. Diri kita tuh bisa loh ngerjain itu. Kalau kitanya memang pengen dan memang berusaha. Kayak di musik ya, ini sedikit aja kayak di musik aja gitu. Dulu zaman sebelum pandemi sudah banyak yang live di YouTube atau misalnya di sebuah webnya atau apapun itu ya, streaming gitu ya. Tapi memang tidak seperti sekarang. Tapi dulu zaman sebelum pandemik, mana ada orang yang mau bayar streaming itu berbayar. Gitu. Iya, nggak mau lah. Ada pun paling berapa persen, mungkin 1-2%. Nah sekarang itu kalau buat saya akhirnya jadi perluasan. Setelah mungkin nanti pandemik ini nggak ada gitu ya, terus mungkin vaksin nggak ada, orang-orang udah jadi imun lagi gitu ya, berarti musik sendiri, di industri musik sendiri udah ada 2 sekarang pelebarannya. Off air udah pasti berjalan, terus virtual konser yang berbayar itu tuh orang udah lumrah, udah santai aja, sudah ngalamin gitu. Jadi nggak akan protes gitu. Memang, tapi kita harus berkreasi lagi. Bagaimana caranya virtual konser itu supaya tidak bosan? Karena kan orang juga makin sini, gue udah tau lah ini pasti yang gini. Nah itu
kreativitas kita yang harus terus dikembangkan gitu, supaya orang juga mau tetap nonton kalau konser berbayar gitu. Jadi buat saya sih semuanya harus thinking positif aja. Di dalam sebuah kejadian pasti ada hikmah dan ada harus gimananya kita gitu, dan itu menjadi sebuah pelebaran. Oke, terima kasih banget. Pertanyaan terakhir tuh. Pertanyaan terakhir adalah menurut Kang Arman nih, kan sekarang banyak artis beralih ke YouTube nih. Nah, itu menurut Kang Arman itu revenue stream baru nggak buat artis sebenarnya? Gimana? Apa baru? Revenue, dapat penghasilan baru gitu dari YouTube stream. Saya lebih memandang bahwa YouTube itu adalah sebuah platform untuk melebarkan promo diri, entah itu promo karya, entah promo apapun. Kalau revenue itu tetap aja di sebuah kultur, di sebuah kultur yang datang baru gitu, itu ada budayanya, ada kisi-kisi yang harus dipelajari gitu. Tidak segampang itu. Wah, iya Atta Halilintar kemarin misalnya lihat di berita atau Atta Halilintar per bulan bisa miliaran. Ya karena mungkin Atta memang mempelajari kulturnya itu seperti apa. Nah, kita juga bisa masuk ke kultur YouTube itu, tapi memang harus mempelajari dulu kulturnya seperti apa. Tidak segampang itu revenue itu didapatkan. Misalnya sama aja sebenarnya kayak gini. Misalnya bukan penyanyi, gue menjadi nyanyi, gue bikin sebuah karya. Ya lu tapi kan harus belajar dulu dengan ilmu industri musik itu seperti apa, secara teknis nyanyi itu harus benar, bagaimana kamu cara mempromosikan diri gitu dan sebagainya, itu kan harus ada belajarnya. Nah, begitupun dengan YouTube gitu. Ada yang berhasil di YouTube dari siapa menjadi siapa, ada yang banyak banget juga yang tidak berhasil karena sekarang mungkin hitungannya per detik ya, sebuah konten di YouTube itu muncul. Jadi ya tetap aja bisa jadi revenue kalau memang mempelajari kultur itu, dan itu pun belum tentu juga berhasil setelah mempelajari juga. Jadi kita harus susah ya. Susah sangka itu kayak Asia 1 miliar dong. Iya, nggak segitu gampangnya juga. Nggak segitu gampangnya juga. Ternyata kita harus menyesuaikan diri juga ya. Betul. Ini gitu. Mungkin karena Kang Arman kan penyanyi ya, mungkin sedikit aja. Tadi kan suaranya yang terdengar baru suara yang KW, jadi mungkin Kang Arman bisa nyanyi sedikit aja potongan sebagai penyanyi gitu, Kang. Cinta terakhir dong, Kang. Request cinta terakhir. Itu yang semua pada tahu dong, karena di sini Simba, lagu Simba. Umurnya sama dengan kamu. Mendingan gini aja, kan lagu kamu itu kan emang lagi dipromo ini sampai detik ini juga di radio lah, di apa-apa, di mana-mana lah, .com hampir tiap hari saya sehari 3 atau 4 radio atau apapun itu. Nah, terus itu kan di situ ada di refnya itu, di chorusnya itu ada gerakan TikTok. Nah, ini jadi kita sekarang mau TikTokan ceritanya. Iya lah. Gini, sebelum saya nyanyi full lagu kamu, saya ajarin dulu ya pas di refnya ya, TikToknya ya. Tapi tunggu dulu Kang Arman. Ini nanti kan Kang Arman ngajarin TikTokan nih. Yang di sini harus ikutan nih. Betul. Ikutin gerakannya. Yang di rumah juga bisa ikutan. Iya. Terus nanti bisa diposting juga di Instagram karena kita punya hadiah untuk 3 orang pemenang. Iya. Yang masing-masingnya akan mendapatkan 300 rupiah pulsa ya. Dikit banget ya. Iya. Nah, ntar ini bisa dikumpulkan di gimana, Kang? Ditambahin dari gue pemenangnya, ditambahin hadiahnya. Tepuk tangan. Ini dulu, tar dulu. Apa? Duit lagi apa kan? Hadiahnya gue kasih iPhone 11 berupa brosur ya. Nih Kang, tambahan dari Kang Arman. Emang artis lagi kesulitan banget apa gimana? Ya tapi ngasihnya brosur. Nah, ya, tapi nanti harus di-tag di Kang Armannya. Di Instagram itu nanti teman-teman yang di rumah kan mau dapat brosur juga kan kamu aja posting di Instagram, nanti TikTokan kamu sama keluarga juga boleh, silakan ya. Jangan lupa di-tag ke @liveinxl